Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menantang debat para pengkritik utang. Ekonom senior Rizal Ramli pun siap meladeni. Isu besar yang menjadi titik debat kubu pro dan kontra utang adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB. Untuk diketahui, sampai dengan April 2020, total utang pemerintah mencapai 5.172,48 triliun rupiah atau naik sekitar 2.584 triliun dibanding tahun 2014 saat Jokowi menerima tongkat kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sekedar untuk catatan, di akhir kekuasaannya, SBY meninggalkan utang pemerintah sebesar 2.608,8 triliun. Utang di masa pemerintahan SBY dari mulai tahun 2004 hingga 2014 mengalami kenaikan sekitar 1.300 triliun. SBY mewarisi utang dari Presiden Megawati Soekarno Putri sebesar 1.298 triliun rupiah. Alasan pertama kubu pro seperti disampaikan Luhut, utang Indonesia masih dalam batas wajar. Rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 31,78%, masih jauh dari batasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60%. Rasio utang Indonesia saat ini masih jauh dibanding rasio utang Singapura, Amerika Serikat hingga Jepang. Luhut mengklaim utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi merupakan utang produktif. Mantan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus ini meminta agar para ekonom memberikan informasi yang benar, tidak membodoh-bodohi masyarakat terkait utang pemerintah. Bagi kubu kontra, kenaikan utang hingga 2 kali lipat dalam kurun waktu 6 tahun di masa kekuasaan Jokowi dari tahun 2014 hingga 2020 benar-benar dianggap bencana. Bahkan Rizal Ramli yang juga mantan Menko Kemaritiman menuding utang yang dilakukan pemerintah saat ini sudah ugal-ugalan. Rizal menyebut rasio utang sebesar 60% dari PDB hanya berlaku bagi negara-negara OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, di mana rasio pajaknya sudah mencapai 30%. Sedang untuk negara berkembang seperti Indonesia, di mana rasio pajak hanya di kisaran 11%, maka rasio utang terhadap PDB ada di kisaran 22%. Rasio utang negara berkembang lazimnya didasarkan pada kemampuan dalam membayar utang. Bukan hanya dari sisi rasio, pertumbuhan utang Indonesia per tahun yang rata-rata 20% juga sangat mengkhawatirkan karena lebih cepat dari pertumbuhan PDB yang hanya 5%. Bahkan total kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunganya sudah lebih dari 25% dari APBN. Sebagai gambaran, di tahun 2020, kewajiban pemerintah membayar utang pokok sebesar 351 triliun, sedang bunganya mencapai 295 triliun, sehingga totalnya mencapai 646 triliun rupiah. Padahal APBN tahun 2020 dalam tanda petik hanya sebesar 2.540,4 triliun. Setelah terjadi bencana nasional non-alam alias pandemi COVID-19, Jokowi menerbitkan Kepres untuk mengubah APBN menjadi 2.720,1 triliun rupiah. Namun jangan lupa, ada defisit anggaran sebesar 1.028,6 triliun yang kemungkinan akan ditutup dengan penerbitan utang baru. Jika debat antara Luhut sebagai wakil kubu pro utang dan Rizal Ramli di pihak sebaliknya dilakukan terbuka, bukan di ruangan tertutup Kemenko Kemaritiman, dipastikan Luhut akan kalah. Meski mengaku sudah belajar dari para ekonom muda, namun sepertinya ada hal-hal yang luput dari perhatian Luhut. Pertama, Luhut seolah mengingkari fakta bahwa saat debat capres di periode pertamanya, Jokowi berjanji akan membangun tanpa utang. Benar, Luhut tidak terbebani oleh pernyataan retoris Jokowi. Tetapi dari sisi ini dapat dipahami bahwa Jokowi sendiri secara tidak langsung mengakui jika utang untuk membangun bukan kebijakan yang tepat, sehingga berjanji tidak akan melakukan. Kedua, jika dikatakan utang produktif, mestinya Luhut bisa memaparkan adanya kenaikan signifikan dari pendapatan negara. Pertumbuhan utang harus dibarengi dengan penambahan pendapatan yang dihasilkan dari, dalam tanda petik, hasil kerja uang utang tersebut. Jika kemudian dicontohkan pembangunan fisik, maka tinggal dikalkulasi apakah nilai bangunan fisik yang dikerjakan selama ini setara dengan tingkat pertumbuhan utang. Kita tidak bisa menggunakan kenaikan aset negara yang berkorelasi dengan penambahan utang seperti dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sebab kenaikan aset dari 1.500 triliun menjadi 5.700 triliun merupakan hasil reevaluasi aset yang dilakukan tahun 2017 hingga 2018 lalu. Jangan lupa, angka aset 1.500 triliun berasal dari tahun 2010. Artinya, kenaikan aset tersebut sangat mungkin tidak hanya terjadi di masa Jokowi, namun juga SBY. Kenaikan nilai aset negara juga tidak semata-mata karena penambahan barang atau bangunan, namun juga karena kenaikan harga tanah akibat inflasi. Artinya, jika dihitung dengan nilai tukar rupiah tahun 2010, belum tentu terjadi kenaikan hingga 272%. Bahkan Anda tidak melakukan apapun, dipastikan nilai aset saat ini akan meningkat di tahun 2025 mendatang. Artinya, perlu ada pemilahan antara penambahan aset dan kenaikan nilai aset. Jika dibedah lagi, maka Sri Mulyani, terutama Luhut, harus menghadirkan aset yang dibangun sejak tahun 2014 seperti jalan tol, jembatan, dan lain-lain, lalu dihitung apakah nilainya sesuai dengan total lonjakan utang. Jika setara, maka sahih menyebut sebagai utang produktif, bukan konsumtif. Ketiga, penghapusan berbagai macam subsidi terutama migas harus ikut dihitung sebagai bagian dari penambahan modal kerja pemerintah. Konon di era SBY, subsidi BBM mencapai 400 triliun rupiah. Di era sekarang, ketika subsidi dihilangkan, mestinya menjadi tambahan modal bagi pemerintahan Jokowi. Apakah total nilai subsidi yang dihilangkan dan penambahan utang setara dengan pembangunan yang dihasilkan pemerintahan Jokowi? Jangan sampai pembangunan dari hasil penghapusan subsidi diakui dari hasil utang, sehingga berani menyebut sebagai utang produktif. Harus dibuka secara transparan, Jenderal.